terima kasih Engkau berikan kami pagi hari ini Tuhan, tubuh yang sehat, dan kami boleh Tuhan, senantiasa Tuhan ingat akan Engkau. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna untuk kami semua anak-anak-Mu. Kalau sebentar lagi kami mau bersaat teduh Tuhan, untuk belajar, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu sampai 1 jam ke depan ya Bapa. Lembutkan hati kami, pimpin kami senantiasa Tuhan. Biarkan Kau ambil hati kami ya Bapa. Lembutkan hati kami untuk selalu Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih dan berkati Baik. dalam orang-orang yang berbahagia di dunia. Ibu saya, kamu, kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bangun pada pagi ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan pada indah berikan segalanya semuanya yang ada ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Datang ya dalam pada keindahanmu berikan segalanya semuanya yang ada ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia karyamu di dalam hidup ajarku berharga hanya kepadamu dan setia kepadamu datang ya Bapa dalam kehidupan pada indah wajah berikan segalanya semuanya yang ada ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia setukan yang dalam hidup ajarku hanya kepadamu dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kepadamu mulia setukan yang dalam hidup ajar berharga hanya kepadamu dan setia kepadamu dan setia kepadamu.
keadaan setia, keadaan setia, keadaan setia kepada ajar kami Tuhan setia kepada, jadikan kami Tuhan biji matamu yang indah, sebab selamanya. Glory, 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 hallelujah. Sebab selamanya. Terpujilah terpujilah Kau yang hanya terima puji. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, takkan menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, takkan menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, tak ketat menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada sekelilingku. Dan memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran-Mu,
bersorak bagi kebesaranmu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami bersyukur sebab memiliki pembela yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut, tidak gentar menghadapi setiap lawan yang ada di sekitar kami. Karena Engkau adalah pembela kami yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya, pembalasan adalah di dalam tangan-Mu. Karena Tuhan pada pagi ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, mengagungkan kerajaan-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kalau sebentar lagi kami juga hendak bersama-sama belajar mendengarkan bagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kau urapi kami yang mendengarkannya, dan Kau memberkati secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila perkataan apa yang dibaca, yang disampaikannya boleh memberkati kami semuanya. Pak Urapi, Bu Vivi yang akan menyampaikannya adalah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh meneguhkan kami. Kami boleh semakin mempercayai kebenaran-Mu dengan lebih lagi ya Bapak. Kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Susan. Terima kasih Pak Titus buat pujiannya. Silakan Bu Vivi untuk menyampaikan firman. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Apa suara saya terdengar jelas? Mungkin volumenya yang ditambahin, Bu Vivi. Terdengar sih. Terlalu lembut suaranya, Vivi. Masih kurang jelas? Sudah oke. Oke. Ya. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama belajar di dalam Ayub pasal yang ke-13. Jadi di Ayub pasal 13 ini ya, perikopnya judulnya adalah Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Ya. Jadi kita tahu kitab Ayub ini cerita tentang penderitaan seorang Ayub ya. Ayub ini ya di awal-awal Tuhan mempromosi dia bahwa dia ini adalah seorang yang saleh ya, seorang yang jujur ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, tetapi Ayub mengalami ujian yang begitu luar biasa berat sekali ya. Dan di pasal yang ke-13 ini Ayub mengekspresikan ya perasaannya yang penuh dengan pergumulan ya, tetapi di balik itu dia menunjukkan sikap yang begitu luar biasa. Ya, percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika seolah-olah semua harapan itu lenyap ya. Renungan ini ya di pasal yang ke-13 ini akan mengajak setiap kita melihat ya pelajaran penting dari ayat-ayat ini ya tentang bagaimana menghadapi penderitaan dengan iman yang teguh. Kita akan membaca di ayat yang ke-3 sampai 6 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Nah, di sini Ayub mengungkapkan keinginannya untuk berbicara langsung kepada Tuhan dan mempertanyakan mengapa dia harus menderita sedemikian rupa ya. Meskipun ini teman-temannya Ayub ya,
atau sahabat-sahabat Ayub menganggap bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosa. Ya, Ayub percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil ya. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita yang kita merasa nggak adil ya, ketika mengalami kesulitan yang nampaknya, waduh ini kok gini ya, seperti itu ya. Namun kita bisa belajar dari Ayub ya untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu punya satu rencana yang indah dan keadilan Tuhan itu akan tetap jalan walaupun kita tidak mengerti. Ya, di sini kita melihat bahwa sahabat-sahabat Ayub itu menyalahkan Ayub ya. Kamu menderita karena dosa, ya, dosa-dosamu yang besar. Ya, kamu punya dosa, gitu ya. Nah, lalu di ayat yang kelima, sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan. Nah, di sini kalau kamu menutup mulut, jadi istilahnya diam itu emas ya, seperti peribahasa. Ya, diam itu emas. Itu di ayat yang ke-5 ya, dikatakan seperti itu ya. Sekiranya kamu menutup mulut. Ini Ayub ini komplain ya sama teman-temannya. Kalau kamu diam, itu akan dianggap bijaksana ya atau emas seperti itu ya. Ya memang Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang perkataan kita itu sepertinya seolah-olah ya dianggap oh ini kurang ya nasihat kita kepada teman atau kepada saudara ya yang ada di dekat kita itu seolah-olah kurang bermanfaat ya. Ada kalanya kita itu diam ya atau tidak ngasih komentar gitu ya terhadap teman kita atau saudara kita ya. Karena kita perlu berhati-hati ya dalam berkata-kata atau memberikan nasihat ya. Kita tanya terlebih dulu kepada Tuhan. Tuhan, sebaiknya aku ini ngomong apa ya? Atau Tuhan, mestinya aku ini bicara apa? Ya, supaya perkataan kita ini jadi berkat ya. Lalu kita akan melihat ya di mana ayat yang ke-15. Ya, saya akan bacakan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ya, di terjemahan lain dikatakan bahwa seandainya ia membunuh aku, gitu ya. Ayub berkata bahwa Tuhan, seandainya Tuhan itu membunuh aku, tetapi aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Nah, di sini kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara, sikap Ayub yang begitu luar biasa, ya di tengah penderitaan, ya Ayub tetap berkata ya, bahwa sekalipun ya Ayub mati ya, dia akan tetap berharap ya kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu ya tidak boleh bergantung kepada keadaan ya. Di sini kita lihat ya, bahkan di tengah ujian yang paling berat ya, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya harapan ya. Minta tolong Pak Ronald
Ini ya ini bisa di mute ya. Oke, kita akan melihat di ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Nah, di sini kita melihat bahwa Ayub ya meski percaya ya dirinya tidak bersalah, tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa dia atau Ayub ini bisa salah. Ya, jadi Ayub mengalami ujian yang begitu berat, berat banget ya. Tetapi ya, Ayub ini dia terbuka ya terhadap ya kalau aku ini bisa salah gitu ya. Semua ya manusia ini kita semua ini bisa salah ya. Jadi Ayub memohon ya kepada Tuhan untuk menunjukkan kesalahannya ya. Dan kita belajar tentang kerendahan hati ya. Ayub ini memiliki satu kerendahan hati ya di hadapan Tuhan ya. Ketika kita mengalami kesulitan ya, alih-alih menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, itu yang paling gampang gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita ya, dan tetap rendah hati ya, memohon supaya Tuhan itu mengungkapkan kehendaknya dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, yaitu penderitaan yang dialami Ayub ini dilihat ya oleh Ayub bahwa penderitaan sebagai bagian dari proses pemurnian untuk diri Ayub ya. Jadi meskipun Ayub tidak mengerti alasan penderitaannya, kita yang membaca kitab Ayub tahu bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pemurnian iman. Ya, Tuhan menggunakan penderitaan bukan untuk menghancurkan setiap kita ya, tetapi membuat kita untuk apa, Bapak Ibu, supaya kita lebih kuat ya, lebih dekat dengan Tuhan. Ya, lebih mengandalkan Tuhan. Ya, sebagaimana emas dimurnikan melalui api. Ya, begitu juga iman kita dimurnikan melalui ujian. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melewati sesuatu yang tidak mampu kita tanggung ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, oleh sebab itu kita di dalam kitab Ayub ini kita belajar ya bahwa iman yang sejati itu teruji bukan ketika semua baik-baik saja ya, tetapi justru ketika kita berada dalam kesulitan ya. Ayub memberi contoh ya untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak mengerti ya apa ya yang jalannya di depan kita ini apa ya saat ini, apa ya tidak bisa tahu ya maksudnya ini sekarang ini apa sih ya, tapi Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu membawa setiap kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita belajar punya iman yang kuat ya, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Ya, ada satu ilustrasi ya, di mana suatu hari seorang mengunjungi pengrajin perak ya, Bapak Ibu, di mana ketika orang ini melihat
seorang pengrajin perak ini duduk ya di depan api dan mulai memanasi perak tersebut ya. Jadi perak ini dipanasi supaya apa? Supaya kotoran-kotorannya itu hilang semua. Ya, kotoran-kotoran yang di dalam perak itu terbakar habis gitu ya. Jadi seseorang ini bertanya, apa kamu ini terus-terusan memandangi perak ini ya? Jadi terus-terusan ya. Oh iya, iya memang harus terus dipandangi perak ini loh. Supaya apa? Supaya kalau apinya yang membakar perak ini tidak sampai membakar peraknya terus-menerus ya. Walaupun kotorannya sudah hilang. Karena apa? Bahaya. Bukan maksudnya nanti habis ya. Jadi peraknya ini rusak begitu ya. Kalau terbakar terus-terusan. Jadi harus apa? Harus pas waktunya. Itu ya. Jadi enggak nanti yang kebakar malah peraknya dan peraknya itu rusak gitu ya. Jadi seseorang ini dia tanya lagi. Terus kapan kamu tahu kalau perak itu sudah murni gitu ya. Lalu pengrajin itu dia cuma tersenyum dan berkata ya, itu gampang ya. Aku ini bisa tahu ya. Kalau perak itu murni, itu ketika aku ini bisa berkaca di dalam perak itu. Jadi ada wajahku tampak di perak itu. Gitu ya. Jadi sama ya Bapak Ibu Saudara. Ya dengan kehidupan ini ya kita sering merasa berada di tengah api pencobaan dan penderitaan ya. Seperti Ayub ya. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya kepada setiap kita ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memegang hidup kita dengan sangat hati-hati ya. Tuhan memastikan bahwa kita ini tidak terlalu lama ya, tidak dibiarkan ya dalam kesulitannya. Namun memastikan kita ini benar-benar murni ya. Jadi yang kotoran-kotoran itu ya, dosa-dosa itu yang dikikis ya, yang dilenyapkan ya. Tujuannya untuk apa? Ya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita ya. Karakter-karakter buruk kita dikikis ya, dibuang ya. Ya, tetapi hanya tersisa karakter seperti Kristus itulah yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Jadi hidup kita ya pada akhirnya akan bisa melihat ya kemuliaan Tuhan. Ya, wajah Tuhan akan terlihat di dalam diri kita. Tuhan Yesus ya yang semakin bertambah-tambah, kita yang semakin berkurang. Ya, di sini di ayat yang ketiga, di pasal yang ke-13 ini kita belajar sesuatu yang indah. Ya, kita bisa melihat ya Tuhan yang besar berkarya dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat kita menderita ya. Artinya membuat kita ini semakin sama seperti Tuhan. Ya, oke. Ini saja ya firman Tuhan yang saya bagikan. Biar ini boleh jadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Terima kasih, Bu Vivi, buat perenungan firman Tuhannya yang mengingatkan kita semua agar supaya kita tetap tahan uji, tetap kuat. Tuhan akan selalu mendampingi kita meskipun di dalam penderitaan, tetapi sebagai contoh Ayub mempunyai iman yang sejati, yang di dalam kesulitan apapun, di dalam penderitaan apapun tetap percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan kita semakin hari semakin dimurnikan, iman kita tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan mempunyai rencana yang
terbaik. Biarkan Tuhan selalu bertambah-tambah, kita yang semakin berkurang-kurang. Terima kasih Bu Vivi buat renungannya. Saatnya tiba berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia. Saya minta tolong Pak Indarto untuk berdoa. Bisakah Pak Indarto berdoa buat bangsa dan negara? Nggak ikuti Pak. Minta tolong Oma kalau gitu. Bisa Oma? Nah, thank you Oma. Ya, Dengar suara saya ya. San, ya baik Oma. Bapak yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi remah dalam kehidupan kami, setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang menghadapi peralihan pemimpin kami yang terutama ini Tuhan, yaitu Bapak Jokowi beralih kepada Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Kami serahkan peralihan ini ke dalam tangan Engkau Tuhan, dan kiranya Tuhan, Engkau sudah tahu masa yang akan datang, dan Engkau akan memberi yang terbaik buat seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau ikut campur tangan, dan Engkau jauhkan dari segala mara petaka, mara bahaya, kerusuhan, apapun Engkau jauhkan, sehingga pergantian ini boleh menjadikan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga melalui kami semuanya Injil boleh diberitakan, sehingga banyak orang yang percaya dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan Engkau, dan kiranya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik masa-masa yang akan datang. Engkau sudah tahu, dan kami percaya Engkau juga ikut campur tangan di dalam segalanya, juga di dalam pilkada semuanya. Kami percaya Engkau yang ikut campur tangan, Engkau jamah setiap pemimpin kami dan yang ikut, sehingga Engkau akan memilihkan buat bangsa dan negara kami ini yang terbaik, sehingga kami dengan leluasa boleh memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Engkau doa kami yang kurang sempurna ini, dan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Oma. Oke. Saatnya tiba untuk saling mendoakan ya, Pak Ronald. Ya, terima kasih Cik Susan. Ini waktunya 10 menit ya untuk saling mendoakan. Ya, silakan masuk ke room ya.
kasih.
Pagi semuanya. Oh, pagi Venda. Pagi Ci Yeni. Pagi. Ini Semuanya. sekarang aku sudah mulai merasakan sukacita kembali nih. Oh, Luar haleluya. biasa. Haleluya, Ci. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Pagi-pagi bangun tidur. Ngurusin cucu. Bukan, doa dulu ini sekarang. Belum Wow. ini. Iya. Akhirnya Mengundang roh Allah dulu, Ci, baru bisa. Benar. Doa dulu, ikut satu Iya. dulu, sudah baru turun. ya Puji mantap. Tuhan. Tidur aja. Iya, Ci. Semangat Ci Yeni. Nah gitu kok wis turun sudah wis nggak bisa ikut satu teduh. Iya. Iya, ya. Puji Tuhan. Udah Ci jalannya Yeni. cucunya. Bingung makan. Dulu kan saya bingung pokoknya jam 6 wis godong keluar aja. Iya nih kenapa? Sekarang wis enggak. Oh. Oh, iya, iya. Pak Eko ini sakit ya? Pak Eko. Tambah Pak Eko segar kurang aja sehat. pengen sup. Sakit apa Pak Eko? Kurang fit, batuk-batuk katanya Pak. Panas ya. Oh itu Dadanya obatnya panas gampang itu katanya. kalau Pak Eko itu. Kasih kopi hitam waras Pak Eko itu. Kopi hitam enggak, Pak? Eko ada balap sepeda motor. Ya. Ya. Ya wis. Oke. Kita ya dulu. Boleh semua dibuka. Ya. Seatnya. Ya, oke. Pak Indah, Pak Mulyono. Bukan Pak Mulyono itu. Pak Itu sih. Mulyono belum buka mic-nya ya, Cik Susan ya? Iya itu. Lagi bayar, nanti dolarnya kelihatan bayar sayur. Pak Mulyono, unjuk rasa Pak Mulyono. Ya udah, yuk. Keluarga saat teduh. Be Be strong. strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Ya. Kita tutup dengan doa. Saya minta tolong Pak Yusuf untuk mendoakan Mari kita berdoa bersama-sama. Pak Eko. Terpujilah Yesus Kristus, kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman. Biarlah firman itu memotivasi kami untuk setiap saat memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Tuhan, yang adalah Allah yang sempurna, yang menopang mampukan setiap lini kehidupan dari setiap anggota saat teduh pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Eko yang meriang-meriang badannya kurang sehat pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan agar jamahan kasih Tuhan dengan penuh kuasa dan bilur-bilur menjamah seluruh organ tubuh daripada Pak Eko supaya dia boleh disembuhkan, boleh dipulihkan kembali, agar hamba-Mu ini boleh beraktivitas menurut kebenaran firman Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan, menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi Pak Eko dan juga Ibu Yani dan ketiga anaknya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna menolong memberkati pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Budianto supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi agar Pak Budianto beserta dengan Ibu Lili dan anak-anaknya Engkau mengurapi dan memberkati pagi hari ini dalam kelemahan dan kekurangan, keterbatasan, kelebihan ada di bawah kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk si Sean bersama dengan orang tuanya Pak Ronald dan Leopenda. Tuhan tolong si Sean ini dan juga saudaranya supaya kasih dan anugerah pertolongan Tuhan begitu indah memampukan menguatkan dia untuk senantiasa tetap ada dalam naungan penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya si Sean dapat beroleh kasih daripada Tuhan, dia boleh disembuhkan dan dipulihkan menurut kebenaran kamu berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami semua
Pak Teguh, Tuhan tolong, Tuhan lindungi untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan tolong Ibu Susan dan juga putra-putrinya supaya tetap taat dan setia untuk menjaga dan memelihara keluarga ini. Supaya semakin hari semakin kuat untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sorga. Saya berdoa untuk Ibu Mia beserta dengan suaminya Pak Imam dan anak-anaknya. Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Biarlah kiranya kasih, anugerah, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus senantiasa menolong, memberkati supaya namamu disembah, dipuji dan dimuliakan. Secara khusus juga kami berdoa buat Pak Frans. Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatannya supaya Tuhan jamah dan pelihara dia. Semakin hari semakin dimampukan dan dikuatkan untuk tetap bergabung bersama dengan kami dalam doa saat teduh pagi hari. Berdoa untuk Pak Heri beserta dengan keluarganya. Kau memberkati dan menolong keluarga ini dalam pengasihan Tuhan. Supaya seluruh aktivitasnya ada di bawah kuasa Tuhan. Memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pak Titus beserta dengan keluarganya, engkau diberkati, diurapi, baik usahanya. Engkau mengurapi dia agar usaha yang dibangun ini di atas dasar kebenaran firman Tuhan beserta dengan pelayanan engkau mengurapi agar usaha ini dapat bertumbuh berkembang menjadi berkat bagi setiap orang khususnya dalam pelayanan. Terpujilah engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami berdoa untuk Bu Yeni yang ada di Lombok beserta dengan anak cucu menantu. Kau mengurapi hamba-Mu ini, engkau berkati satu dengan yang lain anak cucunya. Supaya semakin hari semakin diberkati dan diurapi dengan kuasa dan darah Kristus Yesus. Demikian kami berdoa untuk Oma Giok supaya Tuhan tolong orang tua ini yang semakin hari semakin setia untuk berdoa bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus terima kasih begitu indah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menolong memberkati dia. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Ipon beserta dengan keluarganya, suaminya terutama dalam pemulihan kesehatan supaya tolong Tuhan pulihkan bukan hamba-Mu ini dengan penuh kasih sayang dan penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Puji-puji nama Bapa di sorga kami serahkan suami Ibu Ipon ini dalam tangan kuasa Tuhan. Supaya pemulihan kesehatannya dijamah oleh Roh Kudus, oleh kuasa dan biru-biru Tuhan Yesus. Supaya dia dapat disembuhkan. Berdoa juga untuk Pak Suprianto dan juga Pak Yongwe dan Pak Indrawan, Pak Erik, satu dengan yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan semua anggota saat teduh pagi hari ini yang telah mengambil bagian dalam doa ini, kami pun menyerahkan dalam tangan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami berdoa dan memohon kepada-Mu, Tuhan lindungi satu dengan yang lain. Supaya pagi hari ini mereka beraktivitas di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kita bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Yesus memberkati semuanya. Mari. Amin. Besok Ya. besok ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ronald. Oke, Ci. Tuhan berkati. Tak tutup ya. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati.